Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga Ustadz, umat Islam di dunia selalu dirahmati oleh Allah. Dan semoga yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleh, yang sudah menikah semoga dirahmati keluarganya. Kenapa antum aminnya pas menikah aja sih? Pas dirahmati kok antum nggak amin sih? Ya Allah, benar-benar ya. Ternyata timing amin itu menentukan status seseorang ya. Saya baru tahu. Afan Ustadz, Ana mau tanya, bagaimana batasan manusia boleh melakukan tawriyah? Karena mungkin beberapa kali manusia melakukan hal ini baik ke orang tua, istri, teman, atau lain. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu. Hukum tawriyah makruh dijelaskan sebagian para ulama. Jadi dijelaskan para ulama hukum tawriyah itu makruh kecuali kalau darurat atau memang harus nggak ada ini dan untuk maslahat kebaikan dan seterusnya. Tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan, tidak untuk dijadikan urf bagi seseorang, adat istiadat atau yang sering dilakukan, jangan. Di antara dalil adalah muhafadzah ala, menjaga menjaga kehormatan diri. Jadi salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan utama pensyariatan adalah menjaga kehormatan diri kita. Dan sering melakukan tauriyah membuat kehormatan kita terancam. Kenapa demikian? Karena orang yang suka melakukan tauriyah suatu ketika akan tersingkap. Dan ketika tersingkap, maka kehormatannya terancam. Kenapa? Karena orang lain berpikir dia bohong, padahal dia nggak bohong. Tapi orang lain berpikir dia bohong. Dan ketika orang lain berpikir dia bohong, maka dia akan dicap pembohong dan itu menjatuhkan kehormatannya. Contoh misalnya, kita diajak meeting sama orang, gitu loh. Diajak meeting sama orang, misalnya kita tinggal di Jakarta. Kita diajak ngumpul sama orang atau meeting sama orang. Misalnya Jakarta kita tuh mana ya? Misalnya di daerah Lebak Bulus atau Ciputat, atau masih Jakarta nggak? Ciputat. Semua Ciputat, semua. Apa? Ya tenang, jangan emosi. Saya cuma nanya baik-baik. Tangsel, kenapa sih? Apa perlu emosi? Pertanyaan saya, semua Ciputat itu Tangsel, semuanya. Ada kan? Ada Jakarta nggak? Ada. Lebak Bulus terus kesananya apa? Ke arah pasar Ciputat tuh, Lebak Bulus terus? Oh Pondok Cerah, nggak terus dari Lebak Bulus nih, Rempoa masih Jakarta? Udah Tangsel? Jaksel apa Tangsel? Rempoa masih, oke. Yaudah dah itulah. Atau misalnya kita tinggal di Kalimalang sebagian Jakarta ya, Jakarta Timur. Terus kita diajak meeting, lalu kita malas, lalu alasannya adalah kita ada di luar kota, gitu loh. Padahal kita cuma jalan 100 meter keluar dari Kalimalang yang Jakarta ke Kalimalang yang Bekasi, gitu loh. Atau Rempoa yang Jakarta keluar ke Rempoa yang Tangsel, gitu loh, tanpa emosi, tenang aja, biasa aja. Nah, selalu pokoknya kalau ada alasan, bro kita ngumpul ya, aduh gue pengen banget nih, tapi gue ada di luar kota. Oh luar kota ya. Terus nanti aja ngumpul, gimana bro bisa ngumpul nggak hari ini? Pengen banget sih, tapi gue ada di luar kota. Semua luar kota, padahal cuma jalan ke seberang sana yang sudah berpindah kota memang dari Jakarta ke Tangsel atau Bekasi. Nah, kalau itu itu bohong apa enggak? Enggak, itu memang luar kota Jakarta, pindah ke kota Tangerang Selatan misalnya, atau kota Bekasi dan lain-lain, atau kota Depok gitu loh. Nah, tapi kalau itu kita jadikan kebiasaan, akan ada suatu saat atau bahkan lebih kepergok gitu loh. Terus kita lagi ini, teman kita atau mungkin bukan teman kita, temannya teman kita lagi ada di sana gitu loh. Terus saya bilang, gue tadi ketemu si A,
lagi di Ciputat. Enggak, gue tuh awalnya mau meeting sama dia, tapi kata dia ada di luar kota. Lu gimana luar kota? Oh, tadi gue ngobrol sama dia, gitu loh. Dia punya kembaran nggak? Nggak ada. Ya udah berarti dia lo kan husnudzon gitu loh, husnudzon. Nggak ada. Akhirnya kan kita dicap pembohong, padahal kita nggak bohong. Nah, gaya pola seperti itu membahayakan kehormatan kita. Makanya nggak disukai sama para ulama. Kita harus jaga kehormatan kita, dan itu salah satu maqasidus syariah dalam ilmu usul fikih. Salah satu tujuan syariat yang paling urgent. Kan salah satu tujuan syariat yang urgent itu apa? Menjaga agama, nyawa, lalu kehormatan, darah, keturunan, gitu, sama harta, kan, gitu loh. Itu harus dijaga. Dan maksudnya apa sih? Semua syariat halal haram itu untuk jaga 6 itu, gitu loh. Semua syariat yang ada dalam agama kita, ilmu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadits, semua untuk jaga 6 perkara tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi jangan dijadikan kebiasaan sekali atau memang kita terdesak nggak bisa, apalagi seperti Nabi Ibrahim kan, nggak bisa ngeles, harus diajak. Ini sakim, saya sedang sakit sekarang. Wallahu ta'ala. Dan hendaknya kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para nabi, merahmati Imam Nawawi, merahmati Ustadz, para guru dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, dan semoga Allah rahmati seluruh kaum muslimin, amin. Izin bertanya Ustadz, ketika kita meyakini bahwa pada saat ini kita mengalami kesusahan atau musibah yang merupakan efek samping dari dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan dahulu, bagaimana taubat kita yang harus kita lakukan, dan apa kira-kira tanda bahwa Allah menerima taubat kita? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan dosa kita. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi pasti ada andil. Maka yang harus kita lakukan adalah taubat, dan inti dari taubat dijelaskan oleh Nabi SAW, an-nadam. Nyesel banget. Lalu lakukan islah, gitu loh. Wa aslahu. Lakukan perbaikan diri, perbaikan. Dan apa tanda-tanda orang menerima taubat kita? Tanda Allah menerima taubat kita adalah kurva kita semakin baik. Kurva kehidupan kita, grafiknya naik. Itu menunjukkan bahwa Allah menerima taubat kita. Allah ta'ala bishawab. Karena kata para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha, ya ukhti. Kebaikan itu tuh ngundang saudara-saudaranya. Sini gitu loh. Jadi kalau taubat kita dinilai, diterima dan dinilai sebuah kebaikan, maka dia akan ngundang amalan soleh yang lain. Allah ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu menyertai Ustaz, hadirin dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, dan seluruh ulama-ulama kita. Ya Ustaz, saya didiagnosa dengan depresi dan sekarang saya mengkonsumsi obat. Kadang saya masih suka kambuh depresinya dan menangis, gak punya harapan hidup, merasa diri tidak berguna dan tidak punya kemampuan. Saya juga bulan depan takut gak punya pekerjaan. Ustaz, mohon nasihatnya untuk dapat merasa qanaah dan tidak cemas dan tidak sedih berkepanjangan, serta mohon doanya Ustadz untuk hati saya untuk lebih mudah berbakti kepada ayah yang maaf kurang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga saya sekarang mencoba untuk mengurus adik-adik, dan itu pula sumber trauma saya karena selalu dicap bodoh dan dipukuli oleh ayah saat kecil. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kembali ke ucapan Ibnu Aun, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obatnya. Trauma itu karena kita mengingat makhluk tanpa meremehkan, ya. Trauma itu berat. Dan semoga saudara-saudara kita yang punya trauma masa lalu itu dilupakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak bersyukur ketika kita misalnya nggak punya trauma masa lalu. Tapi coba kita ingat, inti dari trauma itu apa? Mengingat. Apa yang kita ingat? Ingat Allah atau ingat makhluk? Ingat makhluk. Kita ingat si A yang melakukan itu, atau ingat kejadian itu. Kejadian itu kan makhluk.
Nah, itu memang penyakit. Itu benar deh kata para ulama. Dzikrun nasida, mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Obatnya apa? Dzikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Coba perbanyak ingat Allah. Coba waktu itu dihabiskan untuk mengingat Allah. Allah tuh maha baik sama kita. Coba Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang jadi masalah kita ini lalai dalam mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Lalai mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang jadi masalah. Makanya Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu bicarakan. Kita harus senantiasa mengisi waktu dengan mengangkat nikmat Allah, mengangkat nikmat. Itu jadi tenang. Alam bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang membuat kita paranoid bulan depan nggak dapat kerjaan itu kan, itu ketika kita ingat kondisi sekarang lagi susah, banyak orang di PHK, teman kita yang jobless belum diterima-terima, atau teman kita yang baru saja di PHK bulan lalu kita berikutnya bulan depan, itu yang bikin kita hancur. Kita ingat makhluk. Coba kalau kita ingat bahwa Allah itu Ar-Razzaq, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung yang pagi keluar dengan perut lapar dan pulang sore hari dalam kondisi perut kenyang. Jadi burung itu nggak punya kerjaan tetap, hadirin. Gitu. Tapi setiap hari itu pergi lapar pulang kenyang, pergi lapar pulang kenyang. Berarti ini kan masalah iman, masalah takwa. Oleh karena itu hendaknya kita camkan masalah itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kajian berikutnya lebih baik lagi, lebih ihsan lagi, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah jaga keistiqomahan kita, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur setelah Allah kembali pertemukan kita di majelis ini. Karena sekali lagi kalau kita nggak bersyukur nanti Allah cabut lagi, hadirin. Kalau kita nggak bersyukur nanti Allah bisa cabut lagi nikmatnya, dan kita butuh kajian-kajian seperti ini. Kita butuh sakinah, kita butuh rahmat Allah, kita butuh dinaungi oleh malaikat karena Allah perintahkan hal itu. Maka banyaklah bersyukur, dan salah satu syukur adalah jaga keistiqomahan, dan jaga keistiqomahan, dan yakinlah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya pun juga bagus banget. Waktunya pagi hari, buri kali ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi, dan banyak di antara kita belum ada aktivitas macam-macam. Jadi semoga Allah memberikan kita ilmu yang menjadi penolong bagi kita dan bukan bumerang bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.